Oke, sebelumnya gue mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan buat kalian semua yang menjalankannya. Semoga saja puasa tahun ini berjalan dengan lancar dan kita semua dapat melaluinya dengan sangat mudah. Nah, dikarenakan ini merupakan bulan yang sangat dinantikan oleh para umat muslim, jadinya pada awal Ramadan ini, gue ingin membahas salah satu kartun yang berhubungan dengan nuansa dari bulan ini, dan kartun yang bakal gue bahas memiliki tema yaitu superhero muslim. Nah, kalau misalnya kalian mendengar kata barusan, gue yakin mayoritas dari kalian pasti langsung memikirkan satu superhero yang baru saja mendapatkan serial adaptasinya beberapa waktu yang lalu. Yap, apalagi kalau bukan Miss Marvel, sebuah serial yang mengadaptasi dari komik dengan judul dan nama hero yang sama yang dibuat oleh MCU. Singkatnya, Miss Marvel sendiri menceritakan seorang gadis remaja muslim yang bernama Kumala Khan, di mana ia memiliki obsesi yang cukup besar terhadap dunia superhero. Namun untuk bisa menggapai keinginannya ini, ia harus melewati berbagai rintangan, terutama dari keluarga dan juga lingkungannya. Tapi untungnya, ia secara kebetulan mendapatkan sebuah benda yang dapat memungkinkannya untuk mewujudkan impian tersebut. Nah, pada saat awal perilisannya, serial ini mendapatkan respon yang bisa dibilang sangat campur aduk. Ada yang menganggapnya sangat bagus, sangat buruk, atau bahkan sangat mediocre. Tapi pada kesempatan kali ini, gue nggak akan membahas mengenai serial tersebut, melainkan gue akan membahas serial lain, atau lebih tepatnya adalah animasi yang juga memiliki konsep yang cukup mirip dengan serial Miss Marvel. Nah, jadi pada saat serial Miss Marvel sedang ongoing, ada salah satu anggota di komunitas pecinta kartun yang ada di Instagram menyebarkan salah satu animasi di YouTube yang juga mempunyai tema yang sama, yaitu superhero muslim. Dan ketika gue mencoba untuk menonton serial tersebut, reaksi gue adalah seperti ini. Wait, bentar. Ini kartun menceritakan tentang cewek muslim. Lah anjir, selama ini gue pikir ini kartun menceritakan cewek Prancis. So, kartun apakah yang gue maksud ini? Well, ladies and gentlemen, biar gue perkenalkan kepada kalian sebuah kartun yang menceritakan seorang gadis muslim yang berjudul Imara. Imara merupakan animasi web series yang dibuat oleh sebuah studio yang bernama Eating Star Studio. Animasi ini menceritakan seorang gadis muslim yang bernama Mauza, di mana ia merupakan seorang gadis remaja yang memiliki semacam kekuatan spesial dan ia menggunakan kekuatan tersebut untuk menumpas berbagai kejahatan. Nah, ketika ia sedang tidak menjadi pahlawan, Mauza suka membantu ibunya yang membuka sebuah toko teh atau tea shop. Mauza digambarkan sebagai gadis ceroboh yang mudah emosian, namun hatinya selalu berada di jalan yang benar. Meskipun ada beberapa waktu di mana kita ditunjukkan kalau Mauza ini memiliki sifat yang ya agak sedikit cukup nakal lah. Nah, sayangnya, gue nggak bisa menemukan informasi lain mengenai studio maupun animasi ini. Ketika gue mencari informasi mengenai animasi dengan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, gue hanya menemukan beberapa informasi mengenai sinopsis, kreator, studio pembuat, dan juga penyuara dari kartun ini, yang mana sebenarnya informasinya sendiri nggak begitu banyak. Hal lain yang mungkin bisa kita ketahui adalah animasi ini dibuat atau berasal dari Uni Emirat Arab, yang mana ini bisa kita ketahui karena latar belakang dari animasi ini yaitu di negara Arab. Nah, selain itu, animasi ini memiliki 3 versi dub yang berbeda. Ada dub Inggris, dub Arab formal, dan dub Arab informal. Nah, dari yang bisa gue perkirakan, sepertinya dub informal merupakan versi dari bahasa Arab modern, sedangkan untuk yang formal merupakan bahasa Arab yang baku. Kalau misalnya gue pribadi, gue lebih suka dan lebih nyaman ketika mendengarkan dub bahasa Arab yang formal, karena gue merasa lebih familiar aja gitu dengan dialog-dialognya. Soalnya dulu gue pernah belajar bahasa Arab, jadi ketika mereka mengeluarkan dialog ini, مرحبا هذا أنت أهلا بك مرحبا ما شاء الله العمل كثير اليوم. reaksi gue tuh langsung kayak seperti ini. Jadi ya mungkin itu saja sih background singkat mengenai animasi ini. Lalu bagaimana dengan isi ceritanya? Nah, pada awal episode pertama, kita ditunjukkan dengan karakter utama kita sedang berusaha menahan komplotan penjahat yang baru saja merampok sebuah bank. Dalam pertarungan ini, Imara sempat terpental dari atas gedung, namun ia berhasil selamat berkat kekuatan spesialnya. Oh ya, by the way, di sini karakter Imara digambarkan memiliki kemampuan untuk merubah lengannya menjadi berbagai macam senjata, mulai dari senapan, energi blaster, grappling hook, hingga roket yang memungkinkannya untuk terbang. Bagaimana Imara bisa mendapatkan kekuatan ini? Well, sayangnya sepanjang kartun ini berjalan, kita nggak mendapatkan penjelasan yang pasti mengenai pertanyaan ini. Namun setidaknya kita masih bisa berasumsi dengan berbagai petunjuk yang sudah mereka tunjukkan. Nah, ketika Imara akan menghadapi musuhnya kembali, ternyata para komplotan perampok ini sudah ditangkap oleh sosok pria misterius yang bakal diperkenalkan nanti. Setelah itu, kita pun ditunjukkan dengan kehidupan normal Imara ketika ia sedang tidak menjadi pahlawan. Di momen
momen ini kita diperkenalkan dengan ibunya Imara yang memiliki sifat seperti orang tua Asia Muslim pada umumnya. Namun yang membedakan ibunya Imara dengan ibu Muslim pada umumnya adalah ia membiarkan anaknya pergi tanpa menanyakan apa tujuannya. Yang mana kalau misalnya di kehidupan asli, hal ini pastinya gak bakal mungkin terjadi. Nah, setelah Imara mendapatkan panggilan dari seseorang yang bernama Omar karena ia telah mengalami perampokan, Imara pun segera pergi untuk mengejar perampok tersebut. Tapi ternyata itu merupakan bagian dari rencananya Omar dalam menangkap Imara. Imara pun akhirnya dikepung di sebuah gudang dan lengannya dilumpuhkan oleh semacam perekat yang kuat untuk diserahkan kepada orang yang telah menaruh bounty kepada Imara. Tapi untungnya sosok pria misterius yang sebelumnya membantu Imara tiba-tiba datang untuk membantunya. Pria tersebut memiliki nama asli Sultan dengan nama pahlawannya yaitu Dabian, dan ia memiliki kemampuan yang cukup mirip dengan Imara, tapi bedanya kemampuan tersebut berada di kakinya. Singkatnya, mereka berdua saling membantu dalam menghadapi Omar dan pasukannya. Singkatnya, Omar dan pasukannya berhasil dikalahkan dan kepolisian segera tiba di lokasi. Nah, setelah kejadian itu, terungkap bahwa sebenarnya Sultan atau Dabian bekerja di bawah organisasi yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Zaina, di mana ia memerintahkan Sultan untuk mengawasi dan mengumpulkan berbagai informasi seputar Imara, dan sekaligus ia harus melindunginya dari orang-orang lain yang berusaha untuk menangkapnya. Nah, status dari Zaina dan organisasinya ini bisa dibilang merupakan villain atau orang-orang jahat. Tetapi Dabian sendiri merupakan satu-satunya orang baik yang tidak memiliki rencana jahat. Nah, di momen ini juga kita ditunjukkan bahwa Dabian sebenarnya merupakan seorang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Loh, kalau misalnya dia merupakan orang disabilitas, kok sebelumnya dia bisa berdiri dan menghadapi orang-orang jahat? Well, pertanyaan ini bakal terjawab di episode kedepannya. Nah, di episode berikutnya, kita ditunjukkan dengan keseharian dari Imara dalam membantu ibunya yang sedang menjalankan toko teh yang sedang sangat sibuk hari itu. Di tengah kesibukan mereka, Dabian datang ke sana untuk menawarkan bantuan. Ibunya Moza menerima tawaran tersebut dan dia pun membiarkan Sultan dan anaknya menjalankan toko sementara ia pergi keluar untuk beristirahat. Nah, di sini kita ditunjukkan dengan pembangunan chemistry antara Moza dan Sultan tanpa mereka mengetahui identitas superhero masing-masing. Di tengah perbincangan, tiba-tiba sosok pria asing yang sebelumnya sempat datang ke toko ini langsung mengeluarkan pistolnya dan berencana akan merampok toko tersebut. Yes, I know ini terdengar kurang masuk akal. Kayak ngapain juga gitu lu ngerampok toko teh yang sedang ramai pengunjung? Kenapa nggak ngerampok bank atau toko swalayan lain aja gitu, kayak lebih masuk akal? Tapi ya kita coba maklumin aja lah, ini merupakan bagian dari cerita yang mau mereka bangun. Nah, setelah Dabian berhasil menghubungi kepolisian namun tidak ada perkembangan yang signifikan hingga sang perampok berencana akan menembak Dabian, Moza akhirnya terpaksa harus menunjukkan kekuatannya untuk menyelamatkan Dabian. Setelah itu, kepolisian pun akhirnya masuk ke TKP dan segera menangkap sang perampok. Nah, dari kejadian ini, Dabian akhirnya mengetahui identitas sebenarnya dari Imara dan ia pun menjadi semakin waspada akan informasi ini karena sepertinya ia tidak ingin Imara segera ditangkap oleh Zaina. Ia bahkan sempat bertanya kepada Zaina apa yang akan dilakukan olehnya apabila Imara berhasil ditangkap, dengan jawaban bahwa itu bukanlah urusannya. Nah, awalnya gue mengira kalau animasi ini bakal memiliki format episodik dan memiliki cerita yang mirip banget dengan kartun Miraculous Ladybug. Namun setelah memasuki episode keempat, cerita dari animasi ini seketika menjadi semakin intens. Nah, jadi pada awal episode ketiga, kita ditunjukkan dengan Imara yang sedang menginterogasi Omar mengenai siapakah orang yang telah menaruh bounty kepada Imara. Di sini Omar hanya bisa memberikan sebuah nama, yaitu Sulaiman atau Solomon. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Imara segera pergi menuju kota untuk mencari siapakah orang yang bernama Sulaiman. Pada momen ini juga, ia sempat berpapasan dengan komplotan perampok yang ada di episode pertama. Nah, sama seperti di episode tersebut, kali ini para perampok tidak sepenuhnya berhadapan dengan Imara, melainkan mereka harus berhadapan dengan seorang kepala polisi yang bernama Jasim. Entah apa cuman gue doang, tapi gue ngerasa kalau polisi ini hampir mirip banget dengan polisi yang ada di kartun Shiva. Cuman bedanya polisi di kartun ini sepertinya lebih berguna aja gitu ketimbang kartun sebelah itu. Nah, singkatnya, Jasim berhasil melumpuhkan para perampok dan Imara juga sempat menolong seorang bocah yang akan tertabrak oleh mobil kawanan perampok. Ketika Jasim akan menghampiri Imara, tiba-tiba semua orang yang ada di mall datang untuk meminta foto kepada Imara. Setelah itu, Imara pun pergi menuju tempat parkir untuk melarikan diri. Di sana, ia berpapasan dengan seorang pria misterius yang mengenakan semacam topeng aneh dan orang tersebut berhasil melumpuhkan Imara dengan menggunakan semacam peluru bius. Kemungkinan besar, pria misterius ini adalah
orang yang dicari Imara, yaitu Sulaiman. Setelah itu, ia pun membawa tubuhnya Imara menuju suatu tempat yang tidak diketahui, dan hal ini pun membuat ibunya Imara menjadi sangat khawatir dengan keadaan anaknya. Dabian yang mengetahui hal ini segera berusaha untuk mencari Imara. Pada episode berikutnya, Dabian diberitahu oleh Zaina bahwa ia melihat Imara di sebuah puncak gedung dan ia seperti sedang dikendalikan oleh seseorang. Dabian pun segera masuk ke dalam gedung tersebut, di mana ia langsung bertemu dengan Imara yang kini sedang dikendalikan dan memiliki 2 lengan tambahan di punggungnya. Terjadilah sebuah pertarungan yang sangat epik dengan gaya seperti anime. Untuk sebuah animasi independen yang dibuat oleh negara bagian timur, menurut gua animasi ini memiliki momen pertarungan yang sangat memukau, yang bahkan kartun-kartun ataupun anime buatan studio besar belakangan ini sudah kesulitan dalam menciptakan momen yang semewah ini. Belum lagi dengan pemilihan background musiknya yang sangat pas banget, membuat momen pertarungan ini benar-benar terasa sangat menegangkan. Nah, di tengah pertarungan, kita bisa melihat Dabian yang sudah kehilangan salah satu kakinya. Dari sini kita bisa tahu bahwa alasan Dabian bisa bergerak ketika menghadapi para penjahat adalah karena ia menggunakan kaki robotik. Singkatnya, ketika Imara akan ditembak oleh pasukan sniper milik Zaina, Dabian segera menyelamatkan Imara dan sekaligus melepaskan alat pengendali pikirannya. Nah, ketika sudah sadar, Imara langsung melihat kondisi Dabian yang telah kehilangan salah satu kakinya. Hal ini pun membuatnya menjadi sangat ketakutan karena ia merasa sangat bersalah karena telah melukai Dabian tanpa ia sadari. Sementara itu, asistennya Zaina yang bernama Ali berusaha untuk mencari Sulaiman di gedung yang sama. Tapi sayangnya, ia dan pasukannya berhasil dilumpuhkan oleh orang yang kita duga sebagai Sulaiman. Di episode berikutnya, Ali tiba-tiba muncul dengan dipasangkan alat pengendali yang sebelumnya dipasangkan kepada Imara. Tapi bedanya kali ini, alat tersebut tidak hanya mengendalikan Ali saja, namun juga merubah Ali menjadi semacam makhluk mutan raksasa. Dengan perubahan ini, Ali dapat dengan mudah menyapu bersih pasukan Zaina dan sekaligus melumpuhkan Dabian. Sementara itu, Imara yang sedang galau karena kejadian sebelumnya melihat Dabian yang sudah tidak sadarkan diri di genggaman Ali. Ia pun berusaha untuk menyelamatkan Dabian dengan menghadapi makhluk besar tersebut. Imara sangat kewalahan dalam menghadapi musuhnya dan ia sempat ingin ditelan oleh Ali. Tapi tiba-tiba Imara kembali masuk ke dalam mode tidak sadarkan diri dan berhasil menyelamatkan Dabian dan segera menghajar Ali di atas langit. Sayangnya, usahanya kali ini juga tidak begitu membuahkan hasil dan Imara akhirnya berhasil ditelan oleh Ali. Di tengah putusasaan, tiba-tiba tubuhnya Ali langsung meledak yang kemungkinan besar dikarenakan ledakan dari lengan kanannya Imara. Imara pun jatuh dari atas langit dan mendarat di genggamannya Zaina, dan kita pun diperlihatkan dengan kondisi Imara yang tidak sadarkan diri dengan lengan kanannya yang telah hilang. Nah, pada momen ini, gua akhirnya bisa memiliki gambaran dan asumsi yang kuat mengenai dunia dari animasi ini. Jadi dunia dari kartun Imara memiliki power system berupa teknologi mesin dan juga mutasi tubuh manusia. Hal ini bisa dilihat dari karakter Imara dan juga Dabian yang menggunakan teknologi mesin di salah satu bagian tubuh mereka. Sementara teknologi mutasi bisa dilihat dari perubahan struktur tubuh yang terjadi kepada Ali. Selain itu, kita juga bisa berasumsi bahwa alasan kenapa Imara sangat diincar oleh berbagai pihak adalah karena sepertinya ia merupakan salah satu proyek penelitian yang sangat canggih. Hal ini bisa dilihat dari opening dari kartun ini, di mana kita bisa melihat sebuah tabung yang berisikan Imara di dalamnya. Hal ini bisa mengindikasikan kalau Imara merupakan bagian dari suatu penelitian yang berusaha menciptakan semacam manusia dengan kemampuan super yang sangat luar biasa. Bayangkan saja proyek ini seperti berusaha menciptakan super soldier ataupun seorang cyborg. Mau yang manapun pilihannya, sayangnya kita nggak bakal bisa mendapatkan jawaban yang pasti dari pertanyaan ini, karena ini merupakan episode terakhir dari animasi Imara. Pada akhir cerita, ketika Zaina akan membawa tubuhnya Imara, ia tiba-tiba dihentikan oleh Dabian yang menodongkan senapan dari kakinya. Zaina pun langsung menunjukkan lengannya yang juga ternyata memiliki teknologi cyborg dan menodongkan senjatanya ke arah Dabian. Kartun ini pun ditutup dengan layar hitam dan suara tembakan yang mengindikasikan kalau salah satu dari mereka telah tertembak. Yap, sebuah ending yang sangat menggantung yang membuat gua menjadi sangat depressing karena sadar bahwa animasi ini sepertinya tidak akan memiliki kelanjutan. Oke, jadi begitulah seluruh cerita yang tersedia dari kartun Imara. Overall, gue suka banget sih sama nih kartun, terutama di bagian ceritanya yang cukup ringan, namun masih bisa menyajikan sebuah pembangunan dunia yang terasa sangat luas. Awalnya gue mengira kalau kartun ini bakal memiliki cerita yang ringan dan berformat episodik, tapi ternyata kartun ini justru memiliki cerita yang berkelanjutan dan rasanya bakal memiliki lore yang sangat luas. Tapi sayangnya, kita sepertinya nggak bakal pernah bisa menjelajah dunia dari kartun ini, karena di channel YouTube-nya
sendiri, mereka terakhir kali upload episode terbaru sekitar 4 tahun yang lalu. Bahkan akun Twitter mereka sepertinya sudah tidak aktif sejak lama. Meskipun begitu, masih ada kemungkinan kalau mereka mungkin saja sedang hiatus untuk mempersiapkan cerita selanjutnya. Cuman ya itu hanya angan-angan saja dan gue nggak bisa menemukan informasi lebih lanjut mengenai animasi ini. Nah, aspek lain yang ingin gue bicarakan mengenai kartun ini adalah di bagian animasi dan desain karakternya. Gue sangat tersanjung sih dengan pemilihan gaya animasi yang mereka gunakan. Gaya animasinya yang sangat fluid dan juga ekspresif membuat gue teringat dengan anime-anime buatan Studio Trigger seperti Kill la Kill, Gurren Lagann, dan juga Little Witch Academia. Belum lagi karakter utama dari kartun ini memiliki sifat yang cukup mirip dengan karakter utama dari anime Little Witch Academia. Nah, untuk desain karakternya, gue suka banget dengan kostum pahlawan yang digunakan oleh Imara dan juga Dabian. Kayak sumpah gitu, desainnya tuh kreatif banget. Apalagi desainnya si Dabian. Kayak pas gue sadar kalau misalnya kostumnya ini tuh merupakan adaptasi dari pakaian yang biasa digunakan oleh orang Arab, yang kalau nggak salah tuh namanya adalah gutroh. Gue langsung kayak subhanallah, ini kreatif sekali. Desain kostum pahlawan Imara pun juga sama kreatifnya. Bahkan dari semua desain kostum pahlawan muslim wanita di luar sana yang pernah gue lihat, kostumnya Imara merupakan yang paling keren dan favorit gue. Mungkin satu-satunya isu kecil mengenai desain kostumnya ini adalah ketika gue pertama kali melihat kartun ini, gue awalnya mengira kalau Imara ini merupakan gadis Prancis. Hal ini dikarenakan ia menggunakan semacam baret, yang mana gue suka berpikir bahwa cewek-cewek yang menggunakan baret itu merupakan cewek Prancis. Yes, I know ini memang stereotip yang sangat aneh, tapi ya kita coba lupakan aja lah hal ini. Satu aspek lain yang sangat gue suka mengenai kartun ini adalah di bagian pemilihan background musiknya yang sangat akurat. Kayak mereka bisa gitu memilih background musik yang pas untuk beberapa momen penting. Seperti contohnya adalah momen-momen pertarungan yang ada di 2 episode terakhir, yang mana pemilihan background musik yang mereka gunakan itu sempurna banget. Jadinya momen pertarungan tersebut menjadi semakin epic. Mungkin satu-satunya kekurangan yang bisa gue notice dari kartun ini adalah terkadang kartun ini suka terasa sunyi banget. Begini, animasi yang mereka gunakan ini terbilang sangat ekspresif dan juga memiliki pergerakan yang sangat banyak. Cuman masalahnya adalah mereka minim banget dalam menambahkan background yang dapat membuat animasinya bisa terasa lebih rame. Animasinya tuh udah bagus banget, cuman masalahnya minim background aja. Hal ini pun membuat beberapa momen yang harusnya bisa terlihat sangat ramai malah terkesan menjadi sangat sunyi. Salah satu yang paling ketara adalah di episode ketiga, di mana ketika Jasim sedang berusaha untuk menghentikan mobil komplotan perampok, mereka sempat melewati kerumunan orang, cuman masalahnya orang-orangnya ini kagak mengeluarkan suara sama sekali. Satu contoh lainnya adalah ketika Imara sedang dikerubuni oleh para fans di mall, suara dari orang-orang ini malah terdengar seperti kayak kerumunan biasa saja, yang mana seharusnya orang-orang ini mengeluarkan suara yang histeris karena mereka sedang bertemu dengan idola mereka. Tapi ya kita coba maklumin aja lah kekurangan yang satu ini, karena ini merupakan animasi independen, jadi mungkin aja mereka nggak bisa memiliki dana yang cukup untuk menutupi kekurangan ini. Tapi ya secara keseluruhan ini merupakan kartun yang sangat bagus dan gue sangat merekomendasikan kalian untuk menonton kartun ini. Jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai kartun ini. Apakah kartun Imara lebih bagus daripada serial Miss Marvel? Well, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!